Sebelum ceritanya dimulai, tekan tombol like dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat upload cerita horor berikutnya. Di tanah Mesir yang dikuasai oleh kemegahan dan kekuasaan mutlak, berdiri seorang raja yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ia adalah Fir'aun, penguasa yang tak kenal takut, dan bagi rakyat Mesir, ia adalah dewa yang hidup di antara manusia. Tapi, di balik singgasana emas dan kuil-kuil agung, ia menyimpan kesombongan yang kelak membawanya pada akhir yang tragis. Nama Fir'aun dalam kisah ini tidak disebut secara langsung dalam kitab suci, namun banyak yang meyakini ia hidup di masa pemerintahan Ramses II atau Merneptah. Ia memerintah dengan tangan besi dan salah satu kebijakannya yang paling kejam adalah memperbudak bangsa Israel. Mereka dipaksa bekerja, membangun kota-kota besar, menderita dalam derita yang tak berujung. Di tengah penderitaan itu, lahirlah seorang anak laki-laki dari bangsa Israel. Ia dihanyutkan ke sungai Nil agar selamat dari perintah pembunuhan bayi yang dikeluarkan Fir'aun. Takdir berkata lain, sang bayi justru ditemukan oleh keluarga kerajaan dan dibesarkan sebagai pangeran Mesir. Namanya adalah Musa. Musa tumbuh dewasa hingga suatu hari ia menyadari asal-usulnya yang sebenarnya. Setelah peristiwa tak terduga, Musa meninggalkan Mesir dan hidup di pengasingan. Di sanalah, di padang pasir yang sunyi, Musa menerima wahyu dari Tuhan. Ia diperintahkan untuk kembali ke Mesir dan menghadapi Fir'aun. Dengan membawa pesan kebebasan dari Tuhan untuk kaumnya, Musa berdiri di hadapan Fir'aun meminta satu hal, biarkanlah Bani Israel pergi. Tapi sang raja menertawakannya. Ia melihat Musa bukan sebagai utusan ilahi, tapi sebagai ancaman terhadap kekuasaan mutlaknya. Permintaan itu ditolak. Maka Tuhan menurunkan peringatan, 9 jenis bencana atau tulah menimpa Mesir, air sungai berubah menjadi darah, katak memenuhi istana, belalang melahap hasil panen, hingga kegelapan yang menyelimuti negeri itu. Tapi Fir'aun tetap keras hati. Ia menolak mengakui kekuasaan Tuhan yang di atas langit. Sampai akhirnya tulah ke-10 datang. Kematian anak-anak sulung Mesir. Pada malam itu, suara tangisan memenuhi langit Mesir. Di titik itulah Fir'aun menyerah. Ia membiarkan bangsa Israel pergi. Namun, tak lama setelah Musa dan kaumnya meninggalkan Mesir, hati Fir'aun kembali membatu. Dengan penuh amarah dan dendam, ia mengejar mereka bersama pasukan perang terbaiknya. Perburuan itu berakhir di laut. Musa dan kaumnya terjebak di tepi Laut Merah. Di belakang mereka, debu pasukan Fir'aun makin mendekat. Lalu, terjadilah keajaiban. Laut itu terbelah. Dinding air tegak berdiri dan jalan kering terbentang di tengahnya. Musa dan pengikutnya melintasi laut dengan selamat. Fir'aun dalam kesombongannya memerintahkan tentaranya untuk mengikuti. Tapi ketika ia berada di tengah laut, air itu kembali menutup. Fir'aun dan seluruh pasukannya tenggelam, lenyap di kedalaman. Itulah akhir dari penguasa yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Sebuah kejatuhan yang dicatat oleh sejarah dan kitab-kitab suci. Banyak yang percaya jenazah Fir'aun itu kini terbaring di museum, dibalsem dalam mumi yang membisu, seolah menjadi saksi abadi dari seorang raja yang menantang langit. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat tentang bagaimana kekuasaan tanpa iman dapat membawa kehancuran. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, karena yang saya tahu hanya sebatas ini.